Oke, setelah teman-teman coba penerapan state management untuk kasus to-do model, to-do single element, kemudian objek menggunakan select. Sekarang kita akan coba untuk mengintegrasikan Fetch API dengan state management provider. Untuk API atau sumber data yang akan kita gunakan bersumber di sini dari free to game. Di sini API gratis ya untuk data-data game. Ada beberapa API yang teman-teman bisa coba. Misalkan yang live game list di sini, teman-teman bisa tes dulu copy untuk URL API atau endpoint-nya. Buka di tab baru. Nah, kayak gini datanya. Nah, di sini untuk lebih cepatnya, nanti untuk menampilkan data, teman-teman bisa bikin modelnya dulu. Di sini copy salah satu elemennya. Kemudian teman-teman buka web untuk generate model. Sini namanya app quicktype.io. Oke, kemudian di sini nama modelnya, terus teman-teman paste di sini untuk elemennya. Pilih di sini option, bahasanya Dart, kemudian null safety. Di sini ada opsi-opsi pilihannya, tergantung teman-teman bagusnya pakai yang mana, silahkan dipilih. Oke, nah kalau sudah, teman-teman bisa copy di sini. Kita nggak copy semua, kita cuma copy kelas modelnya aja. Copy, kemudian kita ke project. Dan untuk di project platter-nya, teman-teman silakan bikin project baru. Di sini saya kasih nama Fetch API Provider. Untuk package-nya kita butuh HTTP untuk akses API dan provider untuk state management-nya. Bikin file barunya dulu di sini atau teman-teman boleh desain structuring di sini, bikin folder models. Kemudian teman-teman bikin file namanya game.dart. Kemudian paste di sini. Oke, save. Selanjutnya teman-teman bikin folder di sini kita kasih nama source. Kemudian bikin file namanya game source.dart. Kemudian teman-teman di sini bikin kelas namanya game source. Kita bikin satu fungsi statik, kemudian dia nge-return daftar list game, import, masih loading kayaknya, kita kasih nama dulu. Get, tadi tuh kita bikin API-nya untuk yang live game ya, live game list, berarti get live game. Get live game. Kayak gini, atau enggak, misalkan game source get live. Kayak ini. Import game modelnya. Kemudian di sini menggunakan HTTP, import dulu HTTP-nya. HTTP SHTTP. http.get. Kemudian kita masukkan URL-nya. Kita pisahin di variabel URL sama dengan bungkus pakai string. Di HTTP get kita harus parsing dulu ke URI parse URL. Metodenya pakai get ya. Kemudian hasilnya kita akan masukkan ke response sama dengan await. Karena get ini adalah future. Kemudian karena ada penggunaan await, berarti fungsi ini kita jadikan asynchronous. Selanjutnya, respon ini kita akan cek apakah berhasil atau tidak. Untuk ngecek berhasil atau tidak, berdasarkan dokumentasi free to game, nanti kita bisa cek berdasarkan status code. Kalau sukses berarti status code-nya 200. Kalau gagal bisa 404, bisa 500. If respon di sini status code-nya adalah 200 berarti berhasil, maka kita akan ambil datanya, yaitu yang ini. Datanya di sini itu dia adalah respon body. Berarti di sini response.body. Respon body ini secara default dia adalah tipenya string. Dia merupakan data
Sebetulnya datanya ini kayak gini, data JSON, tapi ketika dikirim antar API, dia di encode menjadi data string. Jadi kita harus melakukan decode, mengekstrak kembali, menjadikan datanya kembali ke semula. Kalau teman-teman lihat di sini, awalnya itu dia adalah list atau array, maka kita harus jadikan dia sebagai array. Ketika sudah mengekstraknya list, kita kasih nama misalkan list juga sama dengan. Kemudian untuk mengekstraknya, teman-teman bisa menggunakan JSON dari .convert kemudian .decode atau ada satu lagi JSON decode kayak gini. Kedua-duanya sama dari package yang sama yaitu .convert. Kemudian source-nya kita masukkan response body. List-nya dia masih kedetek sebagai list dynamic, jadi kita nggak bisa langsung return, kita harus ubah menjadi list game. Cara ngerubahnya, Dart menyediakan collection namanya atau sudah mendukung functional programming dengan adanya fungsi map, list.map, yang merupakan turunan dari Terrible. Map, kita akan memodifikasi setiap elemen. Elemennya di sini masih kedetek sebagai dynamic, tapi nanti ketika sudah di JSON decode, dia akan kebaca sendiri otomatis sebagai kayak gini. Elemennya adalah map, objek kurung awal, itu tandanya. Kita akan lakukan casting di sini menggunakan map from dari E. Jadi E ini sudah kita anggap sebagai map. Kemudian dari map ini kita akan ubah menjadi game menggunakan fungsi factory game from JSON. Jadi di sini map from E-nya kita cut dulu, kemudian masukkan game from JSON, masukkan map from E. Map ini dia nge-return iterable, jadi kalau kita ingin jadikan sebagai list game, terakhirnya kita harus kembalikan ke tulis. Di dalam E, yang awalnya E dynamic menjadi map, dari map menjadi game. Dari game ini, dia adalah elemennya, sehingga ketika kembalikan ke tulis lagi, dia akan menjadi list game. Teman-teman boleh return langsung kayak gini, misalkan return list map.tulis, atau boleh teman-teman bungkus dulu menggunakan variabel lagi, misalkan list game, kayak gini, game sama dengan, terus di bawahnya return games juga boleh. Selanjutnya, ketika selain 200, oh berarti ada entah masalah di URL, entah masalah di server gitu ya. Gimana kalau kayak gitu? Nah, kalau terjadi kayak gitu, kita modifikasi sedikit returnnya, kita tambahkan null tanda tanya. Jadi kalau ada error, kita returnnya itu null. Nah, tapi di sini returnnya itu karena berdasarkan koneksinya, status code-nya. Status code-nya itu bukan 200 gagalnya. Tapi ada juga permasalahan error yang yaitu bukan berdasarkan status code, entah itu kan terjadi karena teknis networknya bermasalah, tidak stabil gitu ya. Nah, hal itu di luar jangkauan dari respon status. Makanya kita harus handle lagi di sini kode yang berpotensi yaitu http.get ketika mengakses API, melakukan request, itu bisa terjadi masalah. Kita cut dulu di sini, kemudian kita bungkus menggunakan block try catch. Kita masukkan ke dalam block try semua hal yang berpotensi mengakibatkan error, termasuk JSON decode ini juga kalau ada masalah di proses untuk mengekstraknya itu bisa terjadi error. Dan kita handle di dalam cache kalau terjadi error di dalam kode ini, maka kita akan melakukan apa di sini. Untuk ngeceknya nanti teman-teman bisa cek juga ke konsol ngeprint. Kita pakai debug print misalkan. Kemudian kita tampilkan respon errornya. Selanjutnya di return, kalau di cache itu berarti kita return null ke sininya karena ada masalah. Oke, selanjutnya kita siapin dulu state management providernya. Kita bikin new folder, kita kasih nama provider, kemudian kita buat file game provider atau boleh teman-teman bikinnya itu
em, ya boleh game provider dulu, kemudian dot dot, kita bikin kelas game provider extend ke change notifier. Kemudian di sini kita bikin data list game, namanya games underscore, kita jadikan encapsulation sama dengan list kosong. Import dulu model gamenya, kemudian kita bikin getter list game, games, getternya return game. Selanjutnya untuk mengeksekusinya, di sini kita buat event metode, misalkan fetch live game. Kemudian kita eksekusi game source-nya di sini game source dot get live. Hasilnya dia kan future ya. Kita tambahkan await, synchronous, kita masukkan variable sini misalkan list atau games. Sorry, list misalkan. List sama dengan. Atau teman-teman boleh masukkan langsung di sini ke games. Tapi di sini kan dia returnnya adalah low safety, ada kemungkinan nol. Nah, kalau misalkan kemungkinan nol kayak gimana datanya? Nah, di sini bakal ada kan status error dan lain sebagainya. Di sini kita akan tambahkan multiple data untuk state management provider. Kita bikin lagi state ketika status di sini. Misalkan string status atau teman-teman boleh menggunakan kelas enum. Enum. Kemudian teman-teman bikin di sini misalkan game status. Misalkan ketika init atau ketika inisial, kemudian ketika loading, kemudian ketika sukses berhasil, kita ganti menggunakan load, dan juga ketika gagal, misalkan failure. Nah, kalau misalkan di sini statusnya itu dia game status, sorry, game status, status sama dengan kita kasih inisialnya dulu game status init, kemudian kita jadikan encapsulation lagi, bikin getternya, get status sama dengan underscore status. Untuk setternya game status, sorry ini boleh teman-teman globalkan aja lah, kayak gini, dipublikkan. Jadi kalau misalkan ada masalah di sini berarti kita harus tampung dulu pakai list sekarang kayak gini. Terus atau boleh pakai final, dia akan ngikutin ke tipe dari hasil read di sini. Kita cek kalau misalkan listnya dia adalah null, berarti ada problem di sini. Entah itu dari status quo, entah itu dari hal teknis lainnya. Maka kita akan update nilai status menjadi game status failure error kayak gini. Terus kita update ke UI notify listener. Nah, kemudian kalau misalkan datanya ada, oh berarti sukses nih. Ya, maka kita update underscore game sama dengan list kayak gini. Nah, list di sini dia filter game velocity ke game sini. Karena kita udah cek sama dengan nol, berarti ketika mau menggunakannya lagi di sini, dia sudah tidak nol. Kita boleh tambahkan kayak gini. Selanjutnya notify listener lagi untuk nge-update UI. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan di sininya dia sudah error, kita stop, kita return gitu. Biar tidak lanjut ke sini. Tapi kalau misalkan dia listnya ini ada, ya berarti ini bakal di skip dan lanjut masukkan listnya ke games, update UI, kayak gitu.
Nah, kemudian di awal-awal sebelum merubah dari init ke failure atau dari init ke sukses, di sini bakal menjadi sukses. Jadi sukses. Nah, terus kalau teman-teman disatukan antara games list kemudian status di sini sukses gitu ya atau load itu di sini boleh-boleh aja, tapi nanti kalau teman-teman mau pisahin penggunaan state-nya, teman-teman harus notify list lagi untuk masing-masing. Itu biasanya. Namun untuk perubahannya di sini lebih ke disatukan aja sih sebetulnya. Jadi games list dengan status load itu biasanya disatukan. Namun di awalnya berarti di sini teman-teman harus merubah dulu state-nya itu menjadi loading. Jadi dari inisial itu ke loading dulu, dari loading itu baru entah itu ke failure, entah itu ke load. Di sini kita harus notify listener lagi untuk update ke UI. Jadi nanti biar ditampilkan dulu loadingnya, diupdate, kemudian di sini entah itu failure nanti diupdate lagi, entah itu sukses diupdate lagi. Kayak gitu. Oke, di sini sorry. Nah, kita daftarin dulu game providernya di main. Material app kita bungkus menggunakan WebKit widget, change notifier, notifier, provider, import, kita import manual karena nggak kedetek, provider, change notifier provider, create game provider. Kemudian kita bikin page-nya, bikin folder page, kita kasih nama game page, daftar, kita bikin stf game page. Nah, untuk eksekusi ini, fetch live game, kita akan eksekusi ketika halaman game page-nya itu ditampilkan. Berarti di game page, pada state-nya itu pada life cycle inisial, init state. Kita panggil fungsinya context read ke game provider, kemudian eksekusi fungsi fetch live game. Scaffold, kemudian di sini app bar, title, live games. Sorry, di sini kita perlu tambahan lagi package extended image untuk ngehandle nanti kalau ada masalah di image-nya. Center, title, true. Body. Nah, di sini kita bikin consumer, kemudian ke game provider. Buildernya masih loading di sini. Oke. Value ini adalah objek dari game providernya. Boleh kita kasih nama game provider. Kayak gini. Sorry. Game provider. Kita akan cek statusnya dulu di sini. Game provider.status-nya itu dia adalah is game status init. Sorry. Game status sama dengan game status loading. Kalau loading, kita akan tampilkan center, child, circular progress indicator, konstan. Terus kalau ternyata statusnya itu gagal, game status failure, kita akan tampilkan tag error.
teks di sini, terus misalkan something went wrong. Ketika sukses dan ketika inisial. Inisial itu kita jadikan default di sini. Jadi return container misalkan atau size box string defaultnya jadi kosong. Terus di sini ketika sukses atau load, kita akan ambil dulu data gamenya, list game, kayak gini. Games, control titik, sorry, model ya tanpa S. Import games sama dengan dari game provider dot games kayak gini. Kemudian games hmm, kita bikin UI-nya itu pakai grid view builder. Grid delete-nya pakai slipper grid delete with fix cross axis count. Jumlahnya ke kanan kolomnya itu 2. Kita kasih space-nya 2. Kasih space-nya 2. Oke. Item builder. Untuk itemnya kita akan tampilkan gambarnya. Return image pakai extended image. Kalau teman-teman belum menambahkan package-nya, tambahkan dulu extended image dot import. Sebentar ini extended image network URL. Kita ambil dari, oh ya, kita bikin objek modelnya dulu. Game sama dengan games dot games index. Jumlah datanya belum kita masukkan. Item count games dot length. Berarti untuk ngambil gambar dari game dot di sini nama propertinya thumbnail. Thumbnail ini dia null safety. Oke, kita jadikan kayak gini aja karena udah pasti ada kemungkinan harusnya. Atau teman-teman bisa kasih kayak gini, nanti kasih kosong untuk data URL ini masih kosong, nanti biar dihandle sendiri sama extended image tampilannya kayak gimana, entah filler, entah load image atau kayak gimana. Sudah ada cara ngehandle-nya otomatis. Terus feed-nya kita isi ruang yang tersisa box feed cover. Save. Sekarang kita konekkan page-nya ke home di sini scaffold ganti game page. Kita restart. Coba restart lagi. Di sini muncul fatal error set mark needs build called build cannot mark as needed build because framework already the process building widget. Kalau teman-teman terjadi menemui permasalahan kayak gini, ini bisa terjadi karena kita ingin merubah sebuah state, terus kemudian mengupdate-nya, sedangkan halaman game page-nya itu sedang dalam masa proses nge-build. Nah, kalau kayak gitu, ini kan dipanggilnya itu FlashLab game-nya di game page-nya di bagian instead. Nah, jadi sebelum ngepanggil ini, kita akan cek dulu di sini widget Flutter binding, sorry, widget binding dot instance dot add post frame callback, nggak ada, ini nggak dipakai, underscore aja. Nah, jadi kita panggilnya setelah mengkonfirmasi widget siap di build atau sudah di create, baru kita eksekusi ini. Save dulu, kita restart lagi, harusnya tidak error lagi kayak Mars Inbuild tadi. Nah, di sini nggak ada error. Awalnya itu loading dulu di tengah karena initial state ya, loading. Kemudian kalau loading yang per item itu mah otomatis dari extended image.
Kemudian kalau sudah loading, masuk ke load di sini karena berhasil. Failure ini bakal di skip karena ya tidak terjadi error gitu. Beda ceritanya kalau misalkan masalah koneksinya mati. Misalkan di sini saya matikan koneksinya internet. Kita coba restart lagi. Nah, muncul something went wrong. Kita coba dari awal lagi, dari loading. Kita coba restart. Loadingnya di sini, bentar, harusnya loading dulu sih. Berarti kecepatan ya loadingnya. Biar kayak, oke, kalau kayak gitu berarti teman-teman bisa nambahin di providernya itu, ketika loading di sini ditunggu dulu. Await, misalkan future, atau jangan di sini lah, ketika terjadi error gitu. Sebelum nge-update, kita await future.delay duration second misalkan 2 detik. Save. Kita restart. Nah, jadi biar loading dulu. Baru muncul text errornya. Boleh kayak gini atau boleh tanpa juga nggak masalah sih sebetulnya. Ini saya komentar aja. Jadi kayak gitu ya, kita coba jalankan lagi untuk koneksi internetnya. Oke, sudah connect. Kita coba restart lagi. Nah, sudah muncul. Oke, jadi kayak gitu mungkin untuk integrasi Fetch API dengan State Management Provider. Sampai ketemu lagi di next video.